Bab 28, Api Asing, Api Ilahi. Setelah ujian akhir semester Akademi Jenuh selesai, masa libur pun tiba. Karena itu, Wei Yi tak merasa terburu-buru untuk kembali ke akademi. Ia memilih tinggal di kediaman keluarga, menikmati statusnya sebagai putra mahkota klan Wei sekaligus memanfaatkan waktu untuk memperdalam berbagai kemampuan. Hari-hari berlalu cepat. Dalam sekejap, sudah setengah bulan berlalu. Selama waktu itu, selain menikmati pelayanan tingkat tertinggi sebagai pewaris keluarga, Wei Yi juga giat mengasah keahlian alkimianya. Tapi bukan berarti ia meninggalkan jalur bela diri latihannya tetap berjalan seiring. Salah satu kemajuan terbesarnya adalah teknik 13 pedang pencabut nyawa yang kini telah meningkat dari level 4 ke level ke-8. Sebagai teknik tingkat menengah kelas Xuan, di level 8 kekuatan teknik ini bahkan telah melampaui teknik pedang badai yang ia kuasai hingga level maksimal. Sementara itu, kekuatan bela dirinya juga meningkat tajam. Ia kini telah benar-benar menyesuaikan diri dengan kekuatan dari kultivasi tingkat 8 realm ahli bela diri serta kekuatan garis keturunan tingkat perak. Bila dilihat dari keseluruhan aspek, kekuatan tempurnya sekarang sudah setara dengan seorang ahli bela diri tingkat rendah. Sebuah pencapaian yang sulit dipercaya bagi seseorang seusianya. Namun tetap saja, kemajuan terbesarnya selama setengah bulan ini adalah dalam jalur alkimia. Mari kita lihat data dari sistem. Profil pemain. Nama, Wei Yi. Kelas alkemis, tingkat 3. Level alkimia, LV24. Peluang keberhasilan. Pil tingkat 1 banding 10 0%. Pil tingkat 2 banding 10 0%. Pil tingkat 3 banding 4 0%. Hanya dalam 2 minggu, Wei Yi berhasil meningkat dari seorang pemula yang buta alkimia menjadi alkemis tingkat 3. Sebuah pertumbuhan yang bisa dibilang tidak masuk akal. Yang paling mencengangkan adalah peluang keberhasilannya dalam meracik pil tingkat 1 dan 2 mencapai 100%. Ini berarti setiap kali ia menyalakan tungku, ia bisa menjamin keberhasilan tanpa sedikit pun kegagalan suatu hal yang bahkan ibunya, Shen Qiulan, seorang alkemis tingkat 4, tidak bisa lakukan. Bahkan peluang keberhasilannya dalam meracik pil tingkat 3 pun mencapai 40% sebanding, bahkan mungkin melebihi Shen Qiulan sendiri. Meski begitu, Wei Yi tetap menyembunyikan kemampuan aslinya. Ia hanya menampilkan sebagian kecil dari keahliannya, cukup untuk membuat orang-orang kagum, tapi tidak sampai menimbulkan kecurigaan. Namun tetap saja, banyak yang mulai menyadari bakat luar biasanya terutama Wei Ruomei. Yang awalnya masih menyimpan sedikit rasa tidak puas, kini sudah benar-benar mengakui keunggulan Wei Yi. Ia bahkan sering datang untuk bertanya dan berdiskusi, seolah-olah Wei Yi adalah seorang alkemis veteran dengan pengalaman bertahun-tahun. Hari itu, Wei Ruomei kembali datang, langkahnya ringan, senyumnya lembut. "Kak Wei, sedang meracik pil apa hari ini?" Tanyanya pelan, mendekat sambil memperhatikan tungku di depan Wei Yi. "Pil 5 elemen," jawab Wei Yi sambil memeriksa api di bawah tungku, mengontrol suhu dengan sangat teliti. "Sebentar lagi akan selesai. Pil 5 elemen?" Wei Ruomei terperangah. "Bukankah itu memang pil tingkat 2, tapi tingkat kesulitannya hampir setara dengan pil tingkat 3. Kak Wei, kenapa kamu terlihat begitu santai saat meraciknya?" Wei Yi batuk kecil, lalu tersenyum. "Itu karena kekuatan spiritualku agak lebih tinggi dari rata-rata," katanya, setengah bercanda. Tentu saja ia tidak akan jujur mengatakan bahwa dirinya seorang alkemis tingkat 3. Bagi dirinya, pil tingkat 2 seperti ini hanya perkara kecil. "Ngomong-ngomong, pil ini sangat cocok untuk para ahli bela diri yang sedang berada di Baronak. Kalau dikonsumsi saat latihan, bisa membantu menembus batas dengan lebih cepat. Kamu tertarik?" Wei Ruomei terkejut. Bukankah semua pil hasil racikan wajib diserahkan ke keluarga?" Tanyanya, matanya membelalak. "Tidak semuanya," jawab Wei Yi santai.
Selama aku menyerahkan minimal 40% hasil sukses, sisanya adalah milikku. Wei Ruomei tak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi begitu ia ingat bahwa yang sedang bicara adalah putra kepala keluarga, ia pun hanya bisa pasrah. Bahkan andai Wei tak menyerahkan satu pil pun, sepertinya tidak akan ada yang berani memprotesnya. "Ini, untukmu," kata Wei tiba-tiba, mengangsurkan botol kecil berisi 3 pil 5 elemen padanya. Tidak, aku tak bisa menerima ini." Wei Ruomei buru-buru menolak. Harga satu pil seperti ini bisa mencapai ratusan tel perak di pasar. 3 pil jelas terlalu berharga untuk diterima begitu saja. "Sudahlah, aku punya banyak." Wei tertawa ringan. "Lagi pula kamu sudah lama stagnan di tingkat 5, ini bisa jadi pendorong untuk naik ke tingkat 6. Tidak bisa, tetap tidak bisa." Keduanya saling dorong-mendorong botol itu seperti anak kecil berebut tanggung jawab. Namun saat perdebatan mereka belum usai, suara ketukan pintu terdengar. "Tok tok tok. Cepat ambil, ada orang datang." Wei dengan sigap menyodorkan botol itu ke tangan Ruomei, lalu berteriak. "Masuk!" Pintu terbuka. Seorang penjaga klan berpakaian hitam masuk dan langsung memberi hormat. "Tuan muda, kepala keluarga memanggil Anda ke aula utama." "Baik, aku mengerti." Wei mengangguk, merapikan barang-barangnya, dan bersiap pergi. Tepat sebelum meninggalkan ruangan, ia sempat melirik nakal ke arah Wei Ruomei, lalu mengedipkan mata. Wei Ruomei terpaku di tempat. Pipi halusnya memerah lembut, sementara tangannya masih menggenggam botol kecil berisi 3 pil berharga itu. Pandangan kosongnya perlahan berubah menjadi renungan. "Dia memberiku pil ini, maksudnya apa? Ya." Seketika, bayangan wajah Wei yang penuh percaya diri dan senyuman nakal itu kembali muncul di benaknya tak mau hilang. Dan untuk pertama kalinya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di bawah bimbingan seorang prajurit keluarga, Wei melangkah menuju aula besar perundingan klan Wei, tempat di mana hanya persoalan penting keluarga yang dibahas. Begitu memasuki aula, ia segera menyadari bahwa bukan hanya ayahnya yang hadir, tapi juga 3 tetua agung serta sejumlah tokoh tinggi klan lainnya telah berkumpul di sana. Namun, yang paling mencolok adalah suasana aneh yang menggantung di udara, campuran antara ketegangan dan kegembiraan yang ditahan. Wei mengerutkan kening, tidak berani membuka suara. Ia hanya menundukkan kepala dan berjalan mengikuti isyarat ayahnya, lalu duduk di salah satu bangku di sisi bawah ruangan. Tak lama, hampir semua pimpinan klan Wei telah berkumpul lengkap. "Alasan aku memanggil semua orang ke sini," ucap Wei Tian yang kepala keluarga Wei sekaligus ayah Wei dengan suara dalam dan tegas, "adalah karena sebuah peristiwa besar terjadi di dekat wilayah kita, tepatnya di pegunungan Hongshan antara Jinling dan Zhongshan. Ada informasi bahwa api ilahi muncul di sana." "Apa? Api ilahi?" seru salah satu tetua sambil berdiri dari duduknya. "Benarkah itu? Api ilahi sejati? Kalau itu benar, maka kita tidak boleh melewatkannya, apapun risikonya." "Betul. Kalau kemunculannya berada di dekat Jinling, maka itu adalah takdir yang diberikan langit kepada keluarga Wei." Seketika, aula meledak dalam diskusi riuh. Para tetua, pengawal senior, dan dewan keluarga bereaksi penuh semangat dan hasrat. Wei akhirnya paham kenapa saat masuk tadi, ekspresi mereka terasa begitu rumit. Karena api ilahi juga dikenal sebagai api asing langit, adalah keberadaan yang membuat siapapun berdebar. Api ilahi, selain bisa digunakan untuk menempa dan meramu pil, juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Bagi seorang alkemis, memiliki api ilahi adalah aset tak ternilai. Bahkan untuk seorang ahli bela diri, terutama mereka yang menekuni kekuatan berbasis elemen api, menguasai api ilahi bisa mengubah nasib mereka seketika, sebuah transformasi dari ular menjadi naga. Singkatnya, api ilahi kekayaan dan kekuatan abadi.
Bila kabar ini menyebar keluar, maka para alkemis tingkat tinggi, bahkan hingga tingkat 5 atau 6 akan langsung terjun ke lokasi. Apa informasi ini sudah menyebar keluar? Tanya salah satu tetua yang terlihat lebih hati-hati. Wei Tianyang menggeleng pelan. Saat ini, berita ini masih belum tersebar luas. Hanya beberapa kekuatan di Jinling dan Zhongshan yang mengetahuinya. Kita masih punya waktu untuk bergerak. Suasana langsung berubah menjadi serius. Apa kita akan bertindak? Atau membiarkannya begitu saja? Wei Tianyang menatap sekeliling. Aku ingin mendengar keputusan dari semuanya. Tetua pertama segera maju, suaranya berat namun tegas. Pendapatku jelas. Kita harus mendapatkannya. Tetua kedua mengikuti, nadanya dingin. Aku dengar keluarga Sun dari Zhongshan juga mulai bergerak. Bahkan kalau kita tidak berhasil, kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkannya. Tetua ketiga, yang terkenal belak-belakan, menggebrak meja. Apalagi yang ditunggu? Jika Sun itu berani melangkah satu kaki ke pegunungan Hongshan, aku bersumpah akan mengajari mereka arti kata penghinaan. Perwakilan lainnya pun satu persatu mengangguk dan menyuarakan persetujuan. Tak satu pun yang berniat mundur. Klan Wei adalah salah satu dari 10 besar keluarga bangsawan di Kekaisaran Dazhou, dan sebagai penguasa Jinling, mereka tidak pernah tunduk pada siapapun. Jika mereka tidak bertindak ketika rezeki langit muncul di depan mata, itu justru akan menjadi sebuah dosa terhadap warisan mereka sendiri. Baik. Wei Tianyang mengangguk puas. Kalau begitu, keputusan telah diambil. Ia berdiri, suara dan oranya seketika membangkitkan semangat semua yang hadir. Aku akan memimpin sendiri pasukan ke pegunungan Hongshan bersama ketiga tetua agung. Kita akan membawa 20 ahli bela diri tingkat tinggi dan 100 prajurit elit. Kita tidak akan membiarkan api ilahi itu lepas begitu saja. Lalu matanya beralih pada Wei. Wei, kau juga ikut? Anggap ini sebagai latihan tempur tingkat tinggi. Wei mengangguk tanpa ragu. Ya, ayah. Keduanya saling berpandangan sejenak, saling menyampaikan tekad lewat sorot mata. Mungkin tak ada yang tahu, tetapi ini adalah titik balik bagi Wei. Jika mereka berhasil merebut api ilahi, maka itu bukan hanya akan menjadi peningkatan bagi keluarga, tetapi juga bagi Wei sendiri baik di jalur alkimia maupun bela diri. Karunia dari langit tak boleh dibiarkan menguap. Jika tak diambil, maka akan menjadi kutukan. Api ilahi telah muncul, dan klan Wei bersiap menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi akankah mereka benar-benar mendapatkannya, atau malah membuka pintu ke bencana yang lebih besar? Bab 29, Klan Wei dan Klan Sun. Bara permusuhan di pegunungan Hongshan.